Assalamualaikum, kami dari kelompok MCPK 20. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa manajemen ternak kuda. Anggota dari kelompok 20 yang pertama Ezra Puspita Hadisti dengan NIM H051952, Febrianti Kutandas H051956, Hasan Haidar Akil H051961, Rizky Ansyari Nugraha H051906, dan Wadudi Janah dengan NIM H051910. Kami sudah berada di Solo Berkuda. Solo Berkuda adalah salah satu peternakan kuda yang terletak di Kartasura. Kuda yang diternakan adalah kuda lokal maupun non-lokal, contohnya adalah Banyuwangi, Sumbawa, dan Sendal. Kuda di sini ditujukan sebagai tempat wisata, jadi untuk ditunggangi dan berkuda sambil memanah. Berikut kami sudah mewawancarai dengan salah satu owner dari Solo Berkuda. Yuk simak. Halo, saya Radha Tujana, perwakilan dari kelompok 20. Di sini kami dari kelompok 20 memilih peternakan kuda di Solo Berkuda yang berlokasi di Kartasura. Di sini saya bareng Mas siapa? Mas Syairul Alim, biasa dipanggil Irul. Ya, Mas Irul, salah satu owner dari Solo Berkuda. Nah, buat Solo Berkuda itu apa sih Mas sebenarnya? Solo Berkuda ini adalah tempat wisata biar datang ke sini semuanya, biar latihan bersama-sama bersama kita. Jadi untuk latihan-latihan gitu ya Mas? Iya, latihan berkuda sambil memanah juga. Kuda sambil memanah. Ya. Kalau untuk Solo Berkuda itu berdirinya itu sejak kapan? Sejak 2014. 2014. Untuk pemiliknya sendiri itu siapa? Kalau dari kudanya ini sebagian ada yang titipan, ada yang dari sini sendiri. Dari sini sendiri cuma ada 3, yang lainnya titipan. Dan kalau tanahnya ini miliknya Gora Salam, dan ada Ustadz dari Salman Al Farisi menyewa tempat ini. Oh, jadi lahannya yang disewa, penyewanya Dari Ustadz Salman Al Farisi, Karangpandan. Untuk kudanya sendiri di sini ada berapa Mas populasi? Kurang lebih 15-an, 15 sampai 16. Jenis kudanya Mas kalau boleh tahu? Kalau jenis kudanya, Apa Mas? Kalau jenis kuda tuh banyak Mbak. Jadi jenis kuda tuh pertama kuda lokal, ada kuda luar. Jadi kuda lokal tuh pertama mungkin Banyuwangi. Kuda-kuda Banyuwangi ini kayak gini nih, kecil-kecil. Kecil-kecil tapi kuda-kuda Banyuwangi itu menang di tenaga. Jadi kelebihannya di tenaganya itu besar. Terus ada lagi kuda Sumbawa. Sumbawa tuh biasanya disebut sandal. Sandal itu kayak ini. Yang tinggi. Ya, yang biasa aja sebenarnya. Sandal itu ada 2 juga, sandal biasa sama sandal super. Sandal biasa yang ini, sandal super belakangnya. Yang tinggi dikit. Ya, yang lebih tinggi dikit. Sandal super tuh bedanya sandal sama sandal super. Sandal super tuh biasanya tingginya 140 cm ke atas. Lebih dari 140. Pertama, manajemen pakan. Kuda-kuda yang berada di Solo Berkuda diberi pakan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu di pagi hari dan sore hari. Pakannya merupakan pakan basah yang terdiri dari campuran hijauan, bekatul, jagung, dan juga tepung gandum. Jenis pakan untuk kuda terbagi dalam 4 kategori menurut Piliner. 1993 yaitu biji-bijian sebagai sumber energi dari rantum konsentrat misalnya oat, bele, dan jagung. Yang kedua, protein pakan berasal dari tepung hewan misalnya tepung tulang dan tepung susu, atau dari tumbuhan misalnya biji rami, kedelai, dan kacang-kacangan atau polong-polongan. Yang ketiga, pakan menengah. Pakan ini termasuk jerami, umbi-umbian, dan tepung rumput. Dan yang terakhir adalah hijauan. Sedangkan untuk air minum selalu disediakan air yang cukup di setiap kandang kuda. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Noawa DKK 1981 yang menyatakan di tiap bagian kandang harus tersedia air bersih. Air minum harus diperhatikan karena induk kuda yang sedang menyusui, karena kekurangan air dapat mengakibatkan dehidrasi dan air susunya menurun.
2. Manajemen perkandangan. Terbagi menjadi 2 jenis tipe kandang, yakni kandang lepas dan kandang bangunan. Kandang lepas merupakan hamparan lahan yang luas untuk kuda jenis Sumbawa dan Banyuwangi. Dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan lingkungan asal mereka. Sedangkan kandang bangunan yang berada di Solo Berkuda bertipe kandang individu atau kandang tunggal, yakni satu kandang diisi oleh satu ternak kuda dan bangunannya tidak menutup ke atas, dimaksudkan agar sirkulasi udara lancar dan tercukupi. Hal ini sesuai dengan Jacobs 1994, yakni kandang harus diberikan ventilasi sebagai tempat pertukaran udara. Permukaan alas lantai kandang juga tidak boleh licin atau kasar yang dapat mengakibatkan keresan luka pada kuda. Selain itu, alas lantai kandang kuda tidak akan menjadi sarang parasit-parasit atau bakteri dan tidak akan mengakibatkan stres pada kuda. Menurut pernyataan dari tim Karya Tani Mandiri 2010. Lantai pada kandang Solo Berkuda diberi tai gereji atau ampas kayu, dimaksudkan agar tidak lembab dan tidak menggores kaki. Selanjutnya, manajemen limbah. Feses kuda dapat diolah menjadi pupuk organik dengan proses fermentasi. Namun manajemen limbah di Solo Berkuda belum optimal. Limbah hanya ditumpuk saja kemudian dibuang begitu saja. Selanjutnya, manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan meliputi kandang dan ternaknya harus dijaga selalu kebersihannya. Kuda biasanya dimandikan sebanyak 1-2 kali seminggu untuk menjaga kebersihan. Kemudian ada pula pemberian vitamin dan suplemen agar kuda lebih sehat. Yang terakhir adalah manajemen breeding. Kuda yang berada di peternakan Solo Berkuda tidak difokuskan untuk breeding dan lebih diambil manfaat tenaganya untuk wisata menunggang kuda. Owner sejauh ini baru berhasil membreedingkan 1 kuda saja.